Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Julastina Nabila dengan NIM 2203093. Saya email dengan NIM 2203089. Saya Zasikra N dengan NIM 2203081. Saya Hilwa Amalia dengan NIM 2203088. Dan terakhir saya Gloriana Suci dengan NIM 2203085. Baik, sekarang untuk tugas analisis mengenai kesan dan pesan selama belajar jaringan komputer dan juga analisis perancang. Ya, analisis perancangan sistem dimulai dari saudari email. Kau. Baik, kesan saya terhadap Bapak itu Pelajaran bukan Bapak. oh iya, pelajaran. Pak mau kita resti Pak. Maksudnya pelajarannya yaitu kita mendapatkan hal baru di mana mulai dari analisis juga tuh jaringan komputer juga. Oh, kalau jaringan komputer Pak, waktu dulu itu kayak SMK SD tidak pernah Peki belajar tentang kabel, dan di sini saya belajar kan tentang kabel. Nah, nggak bisa kan juga pegang kripintul Pak. Dan pesannya itu Pak, kalau misalnya ujian please kasih banyak-banyak waktunya, gitu sih saya Pak. Sama kalau mau coding Pak sering kata Yepo. Nih, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Pak. Terima kasih, maaf ya. Kalau menurut saya awal-awalnya itu lumayan mudah, tapi lama-kelamaan udah mulai sulit dan membuat kesan. Itu kesalahan. Pesanmu apa? Kesanku, kesannya itu adalah Apa lagi? Jadi saya pribadi sama kayak email tadi, kayak dulu nggak pernah berekspektasi kayak mau pegang-pegang kabel, terus rakit-rakit kabel, terus kayak melakukan apa tuh codingan, Hal ekstrim. kayak hal ekstrim. VIP-an. Hal-hal yang paling sangat-sangat VIP. Terus kayak ternyata bisa juga sampai di titik ini. Alhamdulillah. Meskipun ya ada Ji. Tapi terus untuk pesannya semoga apa sih? lebih baik ke depannya. Semoga apa ya? Semoga semuanya selalu berbahagia. Selanjutnya umur. Kalau saya Pak, sebenarnya mau gimana gue? mata kuliah jaringan komputer itu kayak sama Ji, mungkin awalnya tidak pernah pegang kabel, tiba-tiba disuruh pegang kabel. Tapi lumayan oke lah. Kalau analisis kayak pengkodingannya biasa, typo banyak, biasa error, itu yang kadang bikin kayak Iya, pas sampai bikin Frustasi. kantong mata. Lagi pematanya semua kantong mata. Tapi keren karena bisa iya, tapi aplikasi. sebenarnya seru Pak, cuman itu Ji, kadang frustasi gara-gara error, tiba-tiba nggak tahu apa kesalahan Kak. Fine. Untuk pesannya ya semoga masih bisa bertahan sampai seterusnya. Ais. Almer. Bener. Ambil tisu. Nah, saya kesannya itu apa nih? Enak aja belajar jaringan komputer sama analisis karena saya suka aja sebenarnya, cuman karena mungkin hal baru jadi pas akhir-akhir agak berat, cuman bisa aja terlewati selesai tunjuk aplikasiku, alhamdulillah. Terus pesannya itu misal kalau mau ke ujian Pak, mungkin bisa diinfokan Iya, betul. sebelumnya dan mendadak karena lumayan senam jantung. Nah, itu aja Pak dari saya. Pesannya. Oh iya, tadi. Udah. Oke, jadi Itu saja.
Ada yang ditambahkan kan? Udah saja, lanjut Mi video presentasi. Oke, jadi itu saja pesan dan kesan kami selama belajar jaringan komputer dan juga analisis perancangan sistem. Selanjutnya kita akan ke video Menganalisis aplikasi Simpus yaitu Rumah sakit. Wadah, Puskesmas. Puskesmas Wadah. Oh, Oke. Jadi ini dia videonya. Tring. Ya, Akan login di aplikasi sistem pelayanan Puskesmas Wadas. Lalu selanjutnya di sini saya pertama akan membagi untuk level user untuk per setiap unit. Nah, pertama itu untuk unit admin. Di sini saya akan menceklis apa-apa saja yang bisa diakses oleh admin. Nah, di sini menurut kelompok saya yang bisa diakses oleh admin itu adalah data pengguna, kelola pengguna, dan level pengguna. Selain dari itu tidak bisa diakses oleh admin. Nah, di sini saya akan menghapus centangnya. Di sini. Lalu selanjutnya level pengguna untuk unit pelayanan KIA. Di sini yang bisa mengakses itu unit data KIA dan perbaikan gizi. Nah, di sini sama. Lalu untuk selanjutnya itu perekam medis. Di sini menurut kelompok saya perekam medis itu cuman bisa mengakses data diagnosa dan data tindakan saja. Lalu untuk unit pendaftaran. Pada unit pendaftaran di sini cuman bisa mengakses data pasien dan data pendaftaran. Lalu unit pelayanan obat. Untuk unit pelayanan obat di sini cuma bisa mengakses stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, data obat, dan data supplier, dan data obat-obatan. Lalu selanjutnya untuk pelayanan klinik. Untuk pelayanan klinik di sini kelompok saya
ngambil bukan data pendaftaran, juga bukan data tindakan. Ini kita mengambil penanganan operasi, lalu data poli KA, penanganan operasi, dan data tindakan berobat. Lalu selanjutnya itu pada unit pelayanan klinik selesai. Nah, di sini saya akan user sebagai admin. Tambah data, lalu nama lengkap, eh, 12. Passwordnya itu sebagai admin. Lalu tambah. Nah, di sini saya logout. Lalu saya masuk. Sebaik, nah di sini saya akan login sebagai admin. Oh, 12@gmail.com passwordnya. Lalu login. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin. Selanjutnya di sini saya akan menambah data user per unit. Nah, di sini saya akan menambah Glory sebagai passwordnya sebagai unit kepegawaian. Kepegawaian lalu tambah. Lalu email di bagian unit pelayanan klinik. Tambah, lalu keluar. Unit pelayanan obat. Lalu di sini saya akan tambah
Elza, ya. Pada unit pendaftaran. Lalu pada unit perekam medis. Lalu pada bagian pelayanan KIA. Nah, di sini saya sudah membuat data user untuk unit pelayanan obat, pendaftaran, unit perekam medis, unit pelayanan KIA, unit pelayanan klinik, dan admin. Nah, di sini saya log out dan akan dilanjutkan untuk teman selanjutnya oleh teman saya. Lagi di halaman sama website dari saya akan login menggunakan data kepegawaian. Jadi sebagai kepegawaian yang kita akses ada data pegawai, data master terdiri dari data paramedis, data jabatan, data bidang, dan data poli. Selanjutnya ada data dokter dan juga jadwal praktik dokter. Di sini data pegawai kita bisa lihat. Ya, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Jadi kita akan coba menambah data pegawai. Kita contoh masukkan ID pegawai, nicknya, terus nama pegawai, nya, jabatannya di sini dia sebagai kepala puskesmas. Terus untuk bidangnya kita pilih di bagian administrasi. Kita tambah. Di sini kita sudah berhasil menambahkan data pegawai ini yang nomor 5 yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa edit. Nah, seperti ini. Kita bisa edit sebagai staf administrasi. Kita update. Nah, update. Nah, di sini untuk bagian jabatannya sudah terganti menjadi staf administrasi. Selanjutnya ini ada data master dari data paramedis. Kita akan coba di sini, begini adalah tampilan dari data paramedis. Kita akan coba untuk menambah data. Kita coba kode paramedis.
para medis. Ya, di sini kita bisa pilih polis. Kita coba ke poli gigi, artinya kita tambah. Tambah. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data para medis dari ini. Ini ada sudah lengkap. Ya, sini ada juga action yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengedit dan juga menghapus. Selanjutnya, di data master itu kita juga bisa melihat data jabatan. Nah, data jabatan di sini ada staf KIA, staf administrasi, bisa kita lihat. Ini kita bisa melihat data jabatan yang ada di rumah sakit. Gitu. Bisa tambah data untuk tambah. Nah, di sini kita sudah berhasil menambah jabatan. Selanjutnya, data master juga ada menginput data poli. Untuk data poli tampilannya seperti ini. Kita akan coba menambah data. Ini kita coba tambah data. Poli anak. Poli tambah yang tidak bisa. Nilai tunggu karena nilai nilainya kita tambah. Ini kita sudah berhasil menambah data poli, ada poli anak dan juga poli. Selanjutnya kita masuk ke data master lagi. Kita akan input data bidang. Nah, data bidang ini ada administrasi, salah, administrasi dan lain. Kita akan coba tambah data dan bidang.
tunggu ini biar tuh kalian ketik. Nah, ini sudah bisa lihat ya. Selanjutnya data dokter. Untuk data dokter di sini kita bisa lihat kode-kode dokter dan juga ID pool. Ini kita akan coba tambah data sama seperti sebelumnya. Kita klik tambah data saja. Contohnya di sini kita akan input nama dokter. Dokter bentuk dokter, tempat lahir, ini untuk tempat lahirnya di Makassar, tanggal lahir 13 bulan 2 1498, alamat anak tukang. Bagian polling kita tunggu karena lag. Ini bagian polling kita isi sebagai polling anak. Kita tambah. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan data dokter ya. Ini ada dokter Riko. Selanjutnya di sini ada data pasien dokter. Ini sama seperti sebelumnya kita tambah data di sini. Ada action dan juga hapus. Selanjutnya data pasien. Nah, di sini data pasien itu bisa kita lihat di sini. Bisa kita akses. Ada nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Di sini untuk actionnya ada tersedia edit nama, edit data pasien, cetak dan juga hapus. Selanjutnya di sini ada jadwal praktik dokter. Ini kita bisa lihat ya, ada sudah tampilan datanya. Untuk tambah data praktik dokter bisa kita di sini seperti sebelumnya. Data tindakan operasi, di sini ada data operasi. Nah, untuk bagian unit kepegawaian kita bisa mengakses bagian data operasi. Di sini kita bisa lihat data operasi, ada kode operasi, nama operasi, juga biaya dari operasinya, dan akan dilakukan oleh dokter atau petugas. Di sini bisa kita lihat seperti sebelumnya ada action dan juga edit, dan juga hapus. Untuk menambahnya, seperti sebelumnya kita klik tombol ini. Oke, itu saja yang bisa diakses oleh yang dapat diakses oleh bagian unit kepegawaian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Makasih. Oke, akan melanjutkan untuk unit pendaftaran. Pertama-tama itu kita masukkan password dan user. Jadi sini ada variabelnya yaitu data pasien dan data pendaftaran. Pertama itu di sini kita bisa menginput data pasien. Ini ada variabel nama penulis, KTP, jenis nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status pasien. Nah, sini kita tambahkan data. Masukkan nomor KTP. Terus
terus ini terus ini gede terus jenis kelamin lahir tempat lahir terus itu nah selamat tambahkan dan di sini sudah terinput data pasien jelas. Terus yang kedua itu kita membuat data pendaftar. Jadi kita tambahkan data untuk menjawab jiwa umur dan lahir menjawab menjawab oke. Boleh. Iya, dapatannya belum. Terus tambahkan. Kenapa nggak bisa? Bikin apa kegiatan? Iya. Nggak bisa bilang. Nomor rekam medisnya. Guys, error. Pak, error, Pak. Jadi? Namun tadi udah nggak apa-apa dihasilkan. Tapi malam yang dibikin malam. Malam yang dibikin. Ini belum. Telepon itu. Error. Ribet sekali kok anjir. Gak bisa Pak disimpan. Dibilang? Apa di rumah? Wah ini bisa jadi bagaimana kita tahu? Hanya kita log out.
Sekarang sudah di laman utama dari login ke Sampaian Wadas sebagai pelayanan KIA. Jadi saya sudah akan login menggunakan email dan juga password yang telah dibuat oleh admin. Saya sudah berhasil masuk ke dalam laman pelayanan KIA. Selanjutnya, sini ada dua yang bisa saya akses, ada data poli KIA dan data perbaikan gizi. Kita buka data poli KIA. Ini ada beberapa variabel, ada nama pasien, status pasien, nama tindakan biaya yang ditangani oleh, dan juga tanggal tindakan. Ini kita akan coba menambah data. Status pasien. Tindakan. Tray. Terus ditangani oleh dokter dan petugas. Enggak ada bisa, Cok. Jam 7 pergi. Jam 7 pergi. Sekarang kita tambah. Ini ya. Ya, di sini sudah berhasil. Kalau kita menambahkan nama pasien, yang tadi kita tambahkan yang ini. Ini kita ada actionnya bisa dicetak dan juga dihapus. Karena cetak datanya belum bisa tersedia, jadi kita hanya bisa menambah data saja pada data poli KIA. Selanjutnya kita masuk ke, kita akan akses data perbaikan gizi. Nah, di sini data perbaikan gizi ada seperti ini. Kita akan coba tambah data. Kita masukkan nama anak. Nama tindakannya. Buahnya. Ini tanggal 2025, tanggal 1 tanggal 16. Sekarang kita tambah. Ya saja sembarang. Ya tambah. Ini itu error. Jadi kita kembali saja ke dalam aplikasi Situs. Oke. Jadi itu saja. Karena input data perbaikan gizi kita tidak bisa mengakses alias error. Jadi sampai sini untuk pelayanan KIA. Selanjutnya saya mau log out dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya mendapatkan tugas dari adminnya, yaitu sebagai unit klinik. Nah, di sini saya sudah memasukkan user dan password saya. Selanjutnya kita login. Nah, di sini terdapat data tindakan operasi.
data tindakan operasi ini hanya dapat diinput oleh unit kepegawaian. Kita hanya dapat input di penanganan operasi. Nah, di sini ada beberapa komponen atau apa ya namanya, nama pasien, status pasien, nama operasi, biaya ditangani oleh dokter siapa, dan tanggal operasi. Nah, di sini ada untuk menambahkan data, cetak data, serta kita di sini ada search, action, simpan, dan delete. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data. Nah, di sini kita akan memasukkan nama pasien, entah saja ya guys, nomor BPJS, status BPJS, tambah. Nah, di sini sudah tersimpan yang sudah kita input. Selanjutnya kita ke data tindakan berobat. Nah, untuk data tindakan berobat, kita dapat melihat kalau data tindakan berobat, siapa-siapa saja pasien yang sudah mendapatkan tindakan berobat. Selanjutnya, di sini juga ada untuk dilihat dan delete dan tanda search. Selanjutnya saya akan logout. Baik, saya akan maaf typo guys. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Maaf typo. Di sini saya akan menunjukkan data di unit pelayanan obat. Di sini ada stok obat. Ini terdapat kode obatnya, nama, jumlah, dan satuan. Kemudian ada pengadaan obat. Jadi kita bisa tambah. Kita tambah. Ya, ada database error. Ini memang error kah? Enggak, ininya. Database. Kemudian ada pengeluaran obat. Di sini ada ID pembelian, nama obat, jenis obat, jumlah, satuan, keterangan, dan tanggal serah obat. Kita coba tambahkan datanya. Nah, coba kita tambahkan. Nah, di sini sudah tertampil nama saya yang sudah saya input tadi, Glory, paracetamol, antibiotik, 2 ampul, nggak tahu ya. Terus kemudian kita ke data obat-obatan. Ini ada kode obat, nama obat, jenis obat, dosis aturan obat, dan satuan. Kita juga coba tambahkan datanya. Nama obatnya, jenis obatnya, dosisnya, satuannya. Coba kita tambahkan. Database error.
coba kita Nah, di sini sudah termasuk mana tadi ya Nuku ya? Ini penicillin antibiotik 3 kali. Oke, kemudian data suppliernya. Variabelnya itu ada kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Coba kita tambahkan datanya juga. Nama suppliernya. Nomor teleponnya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan, sudah terinput datanya yang sudah saya input. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya di sini sebagai user rekam medis. Di sini saya akan login sistem pelayanan Puskesmas Wadas menggunakan user dan password yang diberikan oleh admin. Di sini langsung saja saya login. Nah, sesuai dengan flowchart saya, seharusnya untuk unit rekam medis cuman bisa mengakses data diagnosa dan data tindakan, bukan data pendaftaran. Tapi karena aplikasi ini kita gunakan bersama-sama dan mungkin saja teman-teman dari kelompok lain mencentang berbeda pendapat, sehingga unit rekam medis di sini ada 3 variabel. Yang menurut kelompok kami cuma ada 2, data diagnosa dan data tindakan. Jadi di sini kita skip saja untuk data pendaftaran karena bukan akses kami. Nah, di sini langsung saja saya klik data diagnosa. Untuk data diagnosa di sini ada kode, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, ciri-ciri umum, dan action. Action di sini ada edit dan hapus. Nah, di sini saya akan mencoba menambah data. Kode diagnosa. Buat poin 1. Nama penyakit. Dislokasi lutut. Ciri penyakit. Nyeri nyeri hebat. Ciri-ciri umum memar. Lalu tambah. Nah, di sini sudah berhasil menginput, tapi loading. Nah, di sini ada saya akan mencari. Nah, di sini yang sudah saya input itu ada nomor 2, kode S23.1, nama penyakit dislokasi lutut, ciri-ciri penyakit itu nyeri pada lutut, keterangan nyeri hebat, ciri-ciri umum memar. Nah, di sini saya lanjut ke data tindakan. Untuk data tindakan di sini ada kode, nama tindakan, tindakan oleh, maksudnya ini diisi oleh siapa, dokter kah atau petugas, atau dokter dengan petugas, dan nama polip. Nah, di sini saya akan langsung saja mencoba menginput datanya. Tindakan I92.25. Contohnya saja ya, saya tidak tahu ini benar atau salah. Penicillin. Lalu tindakannya itu diberikan oleh petugas, contohnya itu perawat, poli umum. Lalu saya tambah. Nah, di sini berhasil menambah data tindakan. Nah, di sini saya akan mencari data tindakan yang sudah saya tambah sebelumnya, itu injeksi penicillin. Sepertinya ada di.
Nah, ini injeksi penisilin ada di nomor 12 dengan kode 19.25. Nama tindakan injeksi penisilin, tindakan oleh petugas, nama poli itu poli umum. Nah, seperti ini untuk tampilan tampilan aplikasi yang hanya bisa diakses oleh rekam medis menurut kelompok kami. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu adalah video kami dari kelompok 1. Jadi sekian video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.